Halo Budum, selamat datang kembali di channel YouTube aku KB. Dan di video kali ini sesuai dengan judul, kita akan nge-breakdown untuk final MSC 2022, yaitu adalah pertandingan RRQ Hoshi melawan RSG Filipina. Hasilnya udah keluar 4-0 kemarin, tapi ada beberapa hal yang pengen gue sebutkan terlebih dahulu di awal video ini, biar kalian tuh nggak bingung nanti ke depannya kayak, "Bang, kok nggak bahas ini, nggak bahas ini?" Soalnya ada beberapa hal yang nggak akan gue bahas di sini. Dan ini lihat poin-poinnya ya. Yang pertama, alasan kenapa Lemon gak main itu gak bakal gua bahas di sini, karena menurut gua itu adalah bumbu rahasianya RRQ Hoshi. Ada alasan tersendiri pasti kenapa Lemon tidak bermain. Dan karena Lemon gak main, artinya gua tidak akan membahas apa posibilitas atau kemungkinan-kemungkinan kalau seandainya Lemon bermain. Jadi bakal kita X untuk poin yang pertama. Poin yang kedua adalah kenapa RRQ first pick terus, ya kan? Itu udah sempat gua bahas juga waktu di in-game. Dan kebetulan kalau misalkan ngomongin decision ya, atau pemilihan kayak kenapa sih first pick terus, kenapa first pick terus, balik lagi gue bukan bagian dari RRQ Hoshi. Gue juga ya cuma orang yang berada di depan kamera pada saat itu sebagai analis job desk-nya. Ya berarti kita cuma bisa memberikan informasi ya pada saat itu waktu di meja caster gitu loh. Makanya poin kedua juga bakal kita X dan gak bakal kita bahas untuk di dalam video kali ini. Poin yang ketiga adalah draft dari band atau pick yang dimainkan sama tim RRQ Hoshi. Jadi gue gak bakal bahas tuh kayak kenapa dia first pick ini, kenapa dia first band ini. Gak bakal gue bahas sama sekali, karena balik lagi, Coach Acil sama Coach VL itu udah pasti nyediain yang namanya sebuah strategi, menyusun sebuah strategi, dan gua sebagai analis tugasnya adalah nge-breakdown in-game-nya. Jadi kita nggak bakal bahas soal banning phase-nya, kita nggak bakal bahas soal hero-hero yang nanti akan dimainkan, kecuali mungkin light-nya ya, terutama buat light dari RSG Filipina, karena menurut gua itu ada hal unik lah soal light. Tapi kalau soal RRQ Hoshi-nya, dari band and pick, kayaknya nggak bakal ada hal spesifik yang harus gua bahas. Mereka udah mempersiapkan dan memberikan yang terbaik kemarin, karena mereka sudah bertanding dan berusaha semaksimal mungkin di grand final. Poin yang terakhir atau yang keempat adalah hal yang dianggap kesalahan, padahal kita sebagai penonton, kita sebagai analis depan layar sana, itu nggak bakal tahu apa yang terjadi di dalam stage, apa yang terjadi dalam pertandingan, apa yang terjadi dalam komunikasi dari para pemain. Jadi dengan pembatasan di poin-poin yang tadi udah gue sebutkan, kita nggak bakal tuh ngebahas kayak kenapa sih decisionnya kayak gini, kenapa sih nggak ini aja, kenapa sih nggak itu aja. Karena menurut gue kalau ngebahas kayak gitu terlalu subjektif, jujur terlalu subjektif. Dan menurut gua kita bakal ambil poin-poin objektifnya aja, kayak belajar dari RSG Filipina. Kita fokus ke RSG Filipina ya. Kenapa mereka bisa mendapatkan poin 4-0, padahal dari awal game selalu ya, dari game 1 sampai dengan game yang ketiga, bahkan mungkin game yang keempat, ya mungkin baru kelihatan game yang keempat mereka menang agresif lebih tepatnya. Kenapa game 1 sampai game 3 mereka itu kena pressure, mereka itu kena serang terus sama teman-teman dari Indonesia RRQ Hoshi, tapi mereka mampu untuk mengembalikan keadaannya. Nah, jadi, mulai dari saat ini, mulai dari detik ini, kalian yang mungkin mencari 4 alasan tadi ya kan, kayak bang kenapa nggak band ini aja, kenapa nggak pick itu aja, video ini kurang cocok buat kalian. Kalian silahkan cari hal tersebut di video lain, kali aja ada yang membahas hal tersebut. Kalau di gua ya kan, kita bakal lebih ke poin-poin objektif yang nanti bisa jadi ilmu atau pelajaran yang mungkin kita bisa terapkan di ranked atau bahkan di tim kita. Walaupun mungkin kalian dari tim komunitas atau mungkin kalian lagi trial, ya we'll see apa yang bakal kita temuin di sini. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke in-game-nya ya kan. Kita bakal buka ini ke menit 14. Tapi jujur ya, ini gue pengen kasih tahu kalau seandainya sudut pandang itu banyak dan kalian harus melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Di sini yang akan kita bahas adalah bagaimana cara RSGPH melakukan defense. Kalau misalkan kita ngelihat, ini cara mereka melakukan defense itu, mereka tuh kayak apa ya? Kayak ada bagi tugas gini loh. Nih, lihat ya. Kayak ada yang bagi tugas. Yang pertama gue akan fokus ke Nuts ya. Nuts ini adalah orang yang bakal nge-zoning atau memberikan badannya, merelakan badannya untuk dipukulin oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Nanti kalau misalkan kita ngelihat job desk-nya dari Aqua sama Eman, ini job desk-nya 2 doang. Nge-clear minion, nge-kill hero yang terlalu offside. Dan ini yang mungkin terjadi ya. Kalau misalkan kita ngelihat Nuts-nya ini bener-bener cuma nyari 2 pemain, Clay sama Skylar. Dan itu yang ngebuat Clay sama Skylar tuh posisinya nggak aman, karena sekalinya mereka ketahuan pasti mereka bakal langsung di-engage. Lihat ya, lihat cara defense-nya. Mereka bener-bener nge-clear wave minion, nungguin detik 41, Skylar-nya sampai kena hit. Itu low banget, otomatis dia pasti bakal mundur dong. Dan di sini yang bisa nge-hit ke arah base-nya dari RSGPH itu emang cuma dari Skylar. Makanya kalau misalkan kita ngelihat berkali-kali kenapa Skylar nggak bisa nyentuh ke arah base-nya, kenapa Skylar itu kesusahan untuk ke arah belakang, karena emang kebetulan buat nge-engage ke arah bagian belakangnya itu
kapabilitas hero dari RRQ Hoshi ini gak sampai ke arah belakang. Mereka itu kuat banget untuk main front to back, untuk baku hantam di depan. Tapi kebetulan sampai di late gamenya ini Nuts-nya juga super strong. Makanya entah kenapa Nuts mungkin udah ngitung kalkulasi. Ya balik lagi dia hero power ya kan. Ini hero powernya dia Esmeralda. Dia ngendaliin Esmeralda dengan seluas itu, dengan kalkulasi yang luar biasa. Makanya kalau misalkan kita ngeliat dari target yang dia tangkap dia selama pertandingan berlangsung 4 game, ini Nuts bener-bener matanya tuh kalau nggak ke Clay, ke Skylar. Lihat nih, pas udah bener-bener tinggal base-nya yang kebuka, semua base turretnya udah hancur, Skylar-nya nih lihat sama Demon Knight. Lihat, Skylar darahnya udah tinggal setengah, ya kan? Skylar darahnya udah tinggal setengah, otomatis dia nggak bakal bisa join the fight. Maksain untuk nge-end game-nya itu menurut gua tetap akan menjadi malapetaka. Clay di sini di zoning sama Nuts. Jadi udah ada 2 pemain yang udah tahu job desk-nya masing-masing dari RSG Filipina. Ya kan? Sementara RRQ Hoshi kenapa nggak bisa jump in ke arah belakang? Karena Aqua dan juga Eman itu sebenarnya udah kena pressure. Finn udah pakai flicker, Albert juga nahan ultimate-nya. Biar apa? Biar dia tuh bisa 2 mode, bisa mode ofensif, bisa mode cover. Kebetulan di sini Albert memilih untuk mode cover. Apa yang dilakukan? Dia ngusir Demon Knight biar nggak ngejar ke arah Skylar. Tapi Skylar tetap dikejar-kejar. Lihat, covernya 2. Dan perbandingannya ini nggak adil banget. Kenapa? Karena Skylar kena Falling Star Moon. Dan otomatis ini membuahkan team fight yang agak timpang. Lightnya mati, ditukar sama Skylar, ya kan? Di belakang sana, jujur kalau misalkan teman-teman pasti pada fokusnya ke R7, ya kan? Tapi kalau misalkan kalian melihat secara kasat mata doang, yang dilakukan R7 adalah tugasnya. Dairoth itu bukan damage dealer. Dairoth itu kalau misalkan di dalam team fight, tugasnya adalah ngezoning lawan-lawannya. Dan yang dilakukan oleh R7 ini udah benar-benar doing well banget lah. Dia ngezoning 3 pemain sekaligus, ngebuat si Clay bener-bener free hit. Tapi permasalahan utamanya adalah dia ditargetkan sama base turret. Nih ya, kalau misalkan teman-teman sadar bagaimana R7 yang ngebadanin. Dan ketika dia loncat ke arah belakang ke arah Aqua, itu udah pasti base turretnya targetnya bakal langsung ke arah Aqua. Kenapa R7 gak bisa nge-end game-nya? Karena dia di-engage 2 pemain sekaligus. Ada Demon Knight, ada Eman juga. Aqua di sini masalah utamanya juga dia nggak tumbang, ditargetin. Kalau R7 maksa, Immortal pecah, dia tetap bakal mati di sini. Demon Knight ready, Eman ready. Clay juga bukan hitter untuk nge-end game-nya. Dan cara defense dari RSGPH itu powerful banget dengan mereka langsung ngincer ke arah yang bisa ngancurin tower mereka, Skylar. Karena balik lagi dengan tank jungler, otomatis kita akan minim banget damage-nya ke arah turret. Dan hal tersebut yang ngebuat teman-teman dari RSGPH ketika udah tahu oke, Immortalnya R7 pecah nih, otomatis langsung dibalikin keadaannya. Dan ini defense yang menurut gua luar biasa disiplin. Jadi job desk-nya kebagi dengan rata. Kayak Demon Knight dia udah tahu kalau misalkan dia lagi keadaan under kayak gini, dia kalau terlalu all in juga nggak bagus. Makanya pas dia didorong sama Albert untuk keluar dari zonanya Skylar, di situ momen dimana Demon Knight stop dan dia lebih milih untuk cover ke arah belakang. Sebenarnya sama, modenya sama. Jungler sekarang cuma punya 2 tipikal. Lu mau jadi inisiator atau lu mau jadi cover. Makanya menurut gua walaupun lu pakai Lancelot sebagai jungler sekarang, ya tugasnya bisa ada 2 hal tadi ya kan. Antara lu inisiator atau lu bakal jadi cover ke arah belakang gitu loh. Covernya juga cover team fight gitu loh. Cover yang bener-bener tetap ngasih damage. Nah itu bedanya buat sekarang. Makanya jangan kaget kalau nanti kedepannya ngelihat kayak Lancelot tank lah atau apa tank tapi jadi jungler. Karena emang sosok jungler sekarang ya bakal bikin item-item darah kayak gitu ya. Dan ini adalah team fight Lord yang menurut gua lagi dan lagi sempat gua bahas di video sebelumnya, dimana teman-teman dari RSG Filipina itu ngelawan Omega di lower bracket, ya kan? Dan what if ya, kalau misalkan Omega ketemu sama RRQ Hoshi. Udah sempet kita bahas juga di video sebelumnya. Dan chance untuk menangnya itu lebih tinggi. Kenapa? Karena menurut gua dengan kemungkinan ya, gua ngomongin kemungkinan ya, kemungkinan RRQ Hoshi yang gameplaynya mirip sama Omega, itu kan tinggal dilihat dari teamfight 5 lawan 5-nya. Tapi kalau RSG Filipina, gua juga udah sempat bilang di video sebelumnya bahwa adaptasi mereka, adaptifnya mereka itu powerful banget. Makanya gua bisa bilang di sini cara mereka beradaptasi dengan mereka berada dalam keadaan under, berada dalam keadaan kalah, dan otomatis mereka akan melakukan counter attack. Ini bener-bener job desk-nya kebagi banget. Satu hal lagi yang selalu ditanamkan oleh Nuts adalah dia selalu ngincer ke 1 dan 2 pemain saja, Skylar dan juga Clay. Dan itu yang dilakukan oleh Nuts. Ketika dia udah punya Immortal, dia ngincarnya ke siapa? Ke arah Skylar. Dia ngincar ke arah belakang, ya kan? Dia cuekin semua orang, dia pakai sprintnya, dia kejar Skylar, dia zoning out Clay. Cuma 2 targetnya, bener-bener cuma 2. Karena apa? Karena dia tahu kalkulasi damage dari hero favoritnya.
Ini favorit banget buat Nuts-nya itu sendiri, Esmeralda. Dan berkali-kali kita ngelihat team fight-nya selalu dimulai dari Nuts yang ngincer ke arah Skylar, ngincer ke arah Clay. Dan itu yang ngebuat pergerakan dari teman-teman RRQ Hoshi jadi nggak bebas. Comeback-nya tuh selalu terjadi gara-gara bener-bener ketutup dari segi gameplaynya. Nah, di menit 27 ini sebenarnya RRQ udah mencoba melakukan hal yang sama ketika mereka berada di upper bracket, yaitu adalah melakukan counter attack atau gue sebutannya counter setup, counter initiation. Karena ini mempermudah mereka untuk melakukan setup team fight ketika teman-teman dari RSG Filipina udah kehilangan beberapa source skill-nya. Dan terbukti ini sebenarnya udah dilakukan. Tapi nih ya, yang gue cukup mengejutkan adalah ketika sebenarnya mereka udah mencoba, tapi lagi dan lagi Nuts-nya ini selalu nge-zoning out Clay, biar yang namanya setup territorial fight-nya tuh nggak adil. Dan ini menurut gue di game kali ini Aqua bener-bener bisa menjadi satu sosok yang berperan penting karena dia kerap kali untuk mengganti item-itemnya, entah Immortal, entah Athena. Walaupun dia tahu damage utamanya tuh sebenarnya dari Skylar, tapi dia tahu lawan mid lane-nya, lawan yang bisa nyentuh dia itu Clay. Jadi mau nggak mau dia ya itemnya bener-bener presisinya bagus lah, pemilihan itemnya bagus lah menurut gua. Dan ini ketika Lordnya udah hampir habis, sebenarnya udah dicoba all in kan. Lihat, udah ada wild charge, udah ada real world manipulation, semuanya digunakan, source skillnya, heavy spin. Tapi downing light dari Aqua ini dia. Mungkin alasan kenapa RSG Filipina lebih memilih dari Xavier dan melepaskan Akai-nya. Bahkan ya, ini kalau misalkan kita ngelihat dari potensi kayak gini, Lordnya ini kan tersisa 5.000, Retribution ready dua-duanya. Tapi balik lagi, Lancelot itu emang apa ya, gue bilangnya kayak licik lah. Dia tuh hitungannya kayak secure buat Lord tuh terlalu terlalu ada kalkulasi tersendiri gitu loh. Kayak dia pakai Tonros, habis itu dia pakai Retribution, dan itu terbukti di game kali ini ketika Lordnya pun memberikan efek knock up airborne yang terlalu banyak member dari RSG Filipina atau RRQ Hoshi yang bener-bener mental semuanya. Albert down, trade kill terjadi, tapi ya balik lagi, semuanya sekarat. Dan ini yang langsung dilakukan oleh teman-teman dari RSG Filipina dengan zoning out dari Nuts yang berhasil men-trigger atau memicu banyaknya source skill yang dimiliki sama RRQ Hoshi. Dan ketika teman-teman dari RRQ Hoshi udah nggak punya source skill lagi, udah nggak punya ultimate lagi, ya otomatis mereka langsung all in aja, mereka langsung tabrak-tabrakin. Dan ini terjadi berkali-kali dari game yang pertama sampai dengan game yang kedua dan game yang ketiga. Ini game yang pertama ya, baru game yang pertama. Coba kita tarik ke game yang kedua. Di game yang kedua kalian bisa lihat bahwa dari skornya aja 9-4, otomatis RRQ Hoshi sebenarnya lebih unggul di game kali ini. Dan itu yang sempat gue bilang tadi, di game yang pertama sampai dengan game yang ketiga dominasi selalu terjadi. Tapi dengan permainan sabar mereka, gue juga gak ngerti sih kayak RSG Filipina gimana caranya mereka berkomunikasi. Gue gak tahu call mereka kayak gimana sampai mereka tuh main sabar banget, bener-bener disiplin banget. Soalnya mereka tuh ngelakuin kesalahan di early game, tapi mereka itu gak mau ngelakuin kesalahan lagi setelah memasuki mid game kayak gini. Dan Nuts, lagi dan lagi ya, Nuts itu targetnya cuma satu, Clay. Lihat, padahal tadi di depan dia ada siapa? Ada R7. Dia udah berpapasan sama R7. Dia nggak ngelihat posisi di mana Skylar, ya kan? Yang dia lihat apa? Clay. Kalau ada Clay, dia pukul Clay-nya. Kalau ada Skylar, dia tabrak Skylar-nya. Lihat Nuts-nya. Lihat Nuts-nya, thunderclap-nya, segala macamnya. Dan sekali ditabrak gitu aja, hilang Clay-nya. Dengan setup yang luar biasa, light-nya juga main area of evac. Walaupun di sini ya, Lordnya didapetin sama RRQ Hoshi. Karena di late game itu objektif cuma ada 2. Dan itu menurut gua emang persisinya atau pemilihan desisinya tuh lumayan lumayan punya resiko masing-masing. Kayak cuma ada 2 objektif di late game, yaitu adalah Lord atau Hero. Karena gini, logikanya dari RSG Filipina atau pemikiran RSG Filipina yang menurut sudut pandang gua itu dilakukan adalah gak apa-apa mereka ngelepasin Lord, tapi mereka itu gak bisa nge-push RRQ Hoshi-nya. Ngerti gak? Gua nggak dapet Lord, tapi musuh gua nggak bisa nge-push. Dengan cara apa musuh gua nggak bisa nge-push? Dengan cara gua targeting hero-nya. Kalau misalkan nggak ada Albert, nggak ada Clay, otomatis RRQ Hoshi nggak bakal bisa fight. Kalau RSG PS-nya 5, RRQ Hoshi-nya 3 member aja, otomatis mereka nggak bakal bisa nge-end game-nya. Apalagi dalam keadaan mereka yang ketinggalan dari segi gold-nya tadi, ya kan? Jadi walaupun mereka under 5.000, 3.000, tapi kalau misalkan fightnya di late game 5 lawan 3, ya yang 5 udah pasti bakal lebih diunggulkan. Dan kayaknya itu mindset yang benar-benar digunakan lah sama teman-teman dari RSG Filipina. Karena
terbukti ini berkali-kali ya kan di area Lordnya, berkali-kali ya, nggak cuma satu kali. Yang mereka incer itu adalah hero-nya gitu loh. Jadi yang mereka aim itu adalah hero-nya. Lihat Nuts-nya, dia selalu nungguin dua pemain doang, Clay, Skylar, Clay, Skylar. Dan lihat Nuts-nya nyuekin Albert, nyuekin R7. Walaupun dapat Lord, tapi ditabrak terus. Lihat tuh, Clay-nya dicakar, dipaksa buat bubar. Dan itu yang selalu mereka lakukan. Mereka selalu nge-press damage dealer utamanya biar nggak bisa melakukan team fight. Karena balik lagi kan, kalau misalkan kita ngomongin soal One TT tadi yang kayak 5 lawan 3, 5 lawan 4, mau lu dapet Lord kayak Evolve sekalipun, menurut gue bakal tetap kalah buat team fightnya. Karena dari secara kuantiti atau angka, lu di sana kalah gitu loh. 5 lawan 3 ya mau gimana pun bakal tetap diunggulin 5, apalagi late game. Dan gue udah bilang ya, kayak Nuts ini sosok yang dia tahu job desk-nya sendiri. Dan itu berbeda sama R7. Karena R7 itu tipikal-tipikal yang harus ngebuka team fight kan. Dia tuh sempet ngelakuin satu play yang kalau nggak salah di bagian area jungle sini ya kan, gue lupa deh. Ini dia momennya nih, kalau nggak salah ya, menit 20-an. Pokoknya late game gitu lah. Nih, Finn itu ngincer depannya, dan R7 itu ngincer belakangnya. Lihat nih, dia udah misahin team fightnya. Dia udah dapet Eman, tapi nggak ada yang bisa masuk ke dalam Eman. Dan ini adalah sebuah play yang dibuat oleh Light, Demon Kite, dan juga Nuts. Dia nahan semua damage deal-nya di depan. Dan lihat apa yang dilakukan sama Nuts. Ketika dia tahu Emannya kekunci sama R7. Ini R7 udah, ini gila banget play yang dia buat. Tapi belakangnya lihat, Clay-nya bener-bener di-engage sama Nuts-nya. Dan Clay-nya bener-bener sampai ditumbangin. Dia sampai pakai sprint, dia sampai bener-bener gak bisa pulang. Nuts-nya pun masih bener-bener ngasih pressure. Sampai Clay lagi buka reward manipulation aja, itu semua stacknya dihabisin, semua source skillnya dihabisin, Skylar-nya dimakan. Dan again ya, gue bilang Nuts bener-bener ngepatahin apa yang dibuat sama R7. R7 udah, wah gue udah bilang dia tuh kayak 10 of 10 lah buat bikin play-nya dia, ya kan. Dia udah bikin bagaimana setup yang begitu manis buat Emannya tinggal di take down. Tapi karena nggak ada damage dari R7 dan dia tuh butuh follow up damage, tapi follow up damage-nya udah dimakan terlebih dahulu, otomatis ya di sanalah langsung buyar gameplaynya. Otomatis yang tadinya Clay mungkin bisa reward manipulation ke arah Eman, tapi gara-gara di body block sama Nuts, gila sih itu powernya zoning out bener-bener nyata ya. Jadi pembagian job desk itu penting dan kalkulasi damage itu lebih penting menurut gue. Karena kalau misalkan kita pemain biasa, kayaknya kalau ngomongin soal kalkulasi damage, kayaknya kita mati sih, ya nggak sih? Kayak takutnya kita mati, ya kan? Atau takutnya kita salah kalkulasi. Tapi dengan Nuts yang bener-bener ngacak-ngacak kanan kiri, semuanya nggak dikasih pulang, bener-bener kayak dibadanin sama dia. Damage-nya juga bisa dibilang nggak ada yang bisa take down ke arah Nuts. Otomatis sekali tabrak, bisa bayangin efek yang begitu mengerikan dari satu zoning out. Dan itu zoning outnya tuh kayak zoning out ke arah damage dealer yang ya cuma dia yang punya damage gitu loh. Kayak Skylar, kayak Clay. Ini kan dua pemain yang benar-benar apa ya, benar-benar dibutuhkan lah dalam sebuah team fight. Dan tadi sadar nggak? Ini yang sempat gue bahas juga ketika di video sebelumnya, yaitu adalah ketika kita ngomongin soal kelemahan dari tim Filipina. Dan Filipina itu makanya gue bilang kelemahannya itu ada di split push. Dan kalian bisa lihat di arah top lane sana, itu ada banyak banget wave minion yang sengaja dilepasin dan mereka lebih mengoptimalkan fight. Nah, ini juga cara berpikir yang selalu mereka perlihatkan gitu loh. Kayak mereka tuh kalau di late game lebih mendingan ngambil hero musuh, ya kan, biar hero musuh itu nggak bisa ngelakuin push atau nggak bisa ngelakuin end, daripada nantinya mereka lebih fokus sama minion yang didorong kayak gini tuh. Lihat, di atas aja tuh dia tinggalin minionnya coy. Jadi dia kayak, ya bodo amat, gue nggak peduli sama minion atas, gue lebih peduli sama teman-teman gue. Yang penting teman-teman gue fightnya nggak boleh kalah. Nanti kalau teman-teman gue fightnya kalah, nah baru gue pasti bakal kalah di dalam gamenya. Kenapa? Karena gue pasti bakal kena langsung strike push, strike end. Dan itu juga yang terjadi di game yang ketiga. Di game yang ketiga, RRQ Hoshi juga mendominasi. Jujur, gue suka banget ngelihat dominasinya early game yang ciri khas RRQ lah, ciri khas tim Indonesia lah. Tapi RSG Filipina, mereka rela untuk ngelepasin yang namanya base turret. Yang ini ada minion banyak banget, kalian lihat. Ini di game yang ketiga terjadi lagi ya. Jadi Filipina itu jarang banget untuk nge-clear wave minion. Laning manajemennya mereka bisa dibilang lebih dikesampingkan kalau udah mulai ngomongin late game, dan mereka lebih mengoptimalkan untuk fight. Di sini posisinya 4 lawan 5. Otomatis
kayak yang udah gue bilang tadi kan, kalau ngomongin quantity di late game, yang 5 udah bisa dipastikan ini menang ngelawan yang less quantity, yang lebih rendah lah kan untuk dari segi kuantitinya. Tapi yang dilakukan sama teman-teman dari RRQ Filipin adalah ketika banyaknya source skill yang udah dikeluarkan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi, banyaknya darah yang hilang atau sekarat dari teman-teman RRQ Hoshi, yang mereka lakukan adalah maksain untuk team fight. Di sini mereka bisa dibilang agak kalah dari segi kuantiti, tapi mereka masih bisa ngendalin tim fightnya. Tarik ulurnya, bagaimana setup inisiasinya yang selalu dibalaskan dengan 1 ditukar 1 kill, 2 ditukar 2 kill. Tapi ini udah bener-bener gak adil banget sih. Di sini ya, lihat ya, bagaimana cara Aqua datang di momen yang tepat dan melakukan serangan balasan. Itu Eman mau pakai hero apapun ya, dalam keadaan kayak tadi, reward manipulation yang perfect menurut gua dari Aqua. Itu lu bisa bayangkan, Lord ada, ya kan? Lord ada, pertukaran poin kill udah untung banget buat RRQ Hoshi. Tapi dengan RSG Filipin yang masih punya source skill yang tadi kan teman-teman lihat nggak nih? Yang ijo cuma Aqua sendirian. Demon Kite ya udah bisa dipastikan di sini ya sekarat atau bahkan tumbang. Dan teman-teman dari RRQ Hoshi ijonya nggak ada, yang menandakan bahwa mereka udah nggak memiliki ultimate sama sekali. Dan ketika udah gak punya ultimate, Aqua datang di momentum yang tepat. Timing adalah segalanya. Dan lihat di area top lane, mereka melepaskan wave minionnya dengan kalkulasi dari detikan yang ke-41. Nih ya, kalau misalkan dilihat secara detail, di sini Aqua udah mulai melakukan clear wave minion di arah mid lane, ya kan? Tapi dia tinggalin pas detik ke-35. Kenapa? Karena itu adalah 6 detik sebelum wave minion muncul. Dan dia kayaknya udah memperhitungkan bahwa nantinya wave minion akan menahan wave minion dari RRQ Hoshi. Jadi RSCPH nggak bakal bisa di-end gara-gara 1 wave minion aja. Dan ini team fightnya langsung buyar gara-gara teman-teman dari RRQ Hoshi udah nggak punya source skill lagi. Dan kalkulasi wave minion aja mereka pertimbangkan dengan sangat amat matang. Lagi dan lagi mindset mereka, nggak apa-apa gue kehilangan Lord, yang penting musuh gue nggak bisa nge-end gamenya. Kenapa musuh gue nggak bisa nge-end gamenya? Musuh gue tumbang. Itu yang selalu bisa dibilang menjadi mindset yang menurut gue unik lah dari teman-teman RSG Filipin dan dipertontonkan di match yang grand final. Mereka tuh jadi kayak bener-bener nukerin objektif Lord dengan objektif yang lebih penting, yaitu adalah yang bisa nemenin Lordnya atau yang bisa mendapatkan Lordnya, yaitu adalah hero dari RRQ Hoshi. Ini bener-bener play yang dibuat dan menurut gua apa ya, nggak tahu komunikasi, nggak tahu kalkulasi damage mereka, nggak tahu buying time mereka yang berhasil. Tapi banyak faktor lah menurut gua yang membantu mereka untuk mendapatkan momen tersebut. Karena momen kayak gitu tuh udah berat banget untuk dicari. Dan sekalipun mau dicari pun kayak lu butuh apa ya, lu butuh keberanian atau gambling untuk dilakukan dalam sebuah game yang mana lu tahu lah di dalam game ya, di dalam game lu tuh nggak tahu pressure-nya kayak apa, di atas panggung tuh kayak gimana, terus juga yang dipikirkan pro player kayak apa. Makanya gua sangat amat memberikan sebuah sebuah apresiasi kepada siapapun perwakilan Indonesia, mau RRQ ke, mau tim Onyx ke, mereka udah bertanding di luar sana jadi representatif Indonesia. Dan gue yakin banget mereka pun udah melakukan yang terbaik gitu loh. Kenapa mereka udah melakukan yang terbaik walaupun tidak mendapatkan hasil yang terbaik? Karena gue tahu bagaimana susahnya di dalam in-game, apalagi kalian tuh di dalam under pressure atau di bawah tekanan. Karena lu tau lah salah satu syarat lu sebagai pro player itu adalah lu bisa bekerja di bawah tekanan. Ya sama emang kayak mungkin orang mikirnya kayak pekerja biasa kan juga bisa bekerja di bawah tekanan. Tapi beda men, ini beda gitu loh. Kayak lu bener-bener nggak tahu apa yang ada di dalam game, lu nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Dan kalau lu cuma bilang kayak ya A, B, C, D yang menurut lu sotoy-sotoy lu, ya kan. Makanya menurut gua jangan judge lah pro player kita cuy. Pro player kita tuh udah ngelakuin yang terbaik. Mereka juga udah tahu partnya mereka, job desk-nya mereka. Yang gua lihat di sini juga adalah bagaimana cara RSG Filipin berpikir agar mereka itu bisa tetap melakukan defense. Ini dia, mereka itu melakukan defense, bukan melakukan serangan offense, kecuali di game yang keempat. Let's go ke game yang keempat. Di game yang keempat kita melihat hal yang berbeda terjadi. 3 game Indonesia sudah mengungguli early gamenya, tapi ketika RSG Filipin mengungguli early gamenya dengan mendapatkan 2 turtle, kayak yang udah sempat gua bilang juga di video sebelumnya, pre-match untuk analisa RRQ Hoshi versus RSG Filipin. Kalau seandainya RSG Filipin itu unggul di awal game, mereka itu biasanya bakal lebih mengoptimalkan advantage atau keuntungan yang mereka dapatkan dari objektif turtle untuk
terus memberikan pressure atau pick off. Dan itu terjadi ketika Light ini sosok ini yang menurut gua nyebelin banget. Dan data yang gua lihat pun sepanjang dia jadi MVP regular season di Filipina, gua jarang banget lihat dia pakai Kufra, men. Dia tuh lebih ke Franco, Atlas, terus kayak hero-hero yang ke supporting power kayak Angela, Chow. Ya, Chow-nya dia juga sering banget buat play. Dulu tuh waktu dia di TNC, nickname dia Unravel, dia mainnya Jawhead, ya kan. Makanya pas dia bawa Kufra dan ternyata Kufranya tuh bener-bener apa ya, tidak terdeteksi lah. Karena yang sering gue bilang kan, Light itu adalah pemain yang jarang banget nongol di map. Dan itu yang ngebuat pressure makin lebih mengerikan kalau misalkan teman-teman RRQ Hoshi masuk ke area jungle. Lihat tuh, dia di arah belakang rumput, dia di rumput mana bener-bener gak kelihatan. Sekalinya dia ketahuan ya, dia tuh langsung kayak repositioning. Dan ini adalah momen dimana teman-teman dari RRQ Hoshi yang ingin mencoba untuk melakukan fight setup ke arah Lord, tapi karena ini bener-bener ya, gue bener-bener bilangnya ini Aqua sama Light bekerja sama banget untuk mereka tuh mempertahankan bagaimana setup mereka biar lebih matang daripada teman-teman RRQ Hoshi. Kalian bisa ngelihat dari setup Lordnya, pas bener-bener di sini Light tuh kayak charge ganti posisi, charge ganti posisi, ya kan. Lihat Light, Nuts. Lihat Light dan Nuts, dia ngebagi job desk-nya cuma buat dapetin kemungkinan di mana Clay dan juga Skylar. Cuma 2 dari awal Nuts itu ngincernya. Job desk-nya, partnya masing-masing udah pada tahu. Jadi kayak kalau misalkan udah ada Clay yang ketangkep, Skylar yang ketangkep, otomatis mereka nggak bakal bisa memberikan dealing damage dan otomatis mereka bakal dipaksa untuk mundur, kena zoning out. Dan nantinya Nuts bakal lebih bebas buat ngelakuin team fight. Karena tugasnya dia tuh cuma ngebayang-bayangin aja, ngebayang-bayangin biar apa? Biar Skylar sama Clay-nya itu nggak keluar dari area teritorial team fight. Dan backliner dari RGPH kayak Aqua dan Eman dengan bebas bisa ngelakuin skill shot secara bebas. Dan ini fight yang menurut gua bener-bener apa ya, undetected lah kalau dari Light yang dia bener-bener bikin playnya di sini. Karena dia udah mengkalkulasi bagaimana pergerakan Albert dan juga pergerakan Finn pas bener-bener mau mundur ke arah belakang. Dan ini manipulasinya RSG Filipina yang menurut gua nggak duga-duga dengan keadaan Lord 10 detik lagi muncul, ya kan. Logikanya 5 lawan 2 mereka pasti bakal nge-Lord. Iya nggak? Logikanya ya. Tapi gara-gara satu momen aja pas mereka habis clear wave minion, mereka otomatis di sini nggak bakal terdeteksi sama sekali. Ini ya yang harus dipelajari, bagaimana cara mereka memanipulasi pergerakan lawan mereka. Ini gue masih nggak duga-duga sih. Mereka ke arah river. Abis itu pas downing lightnya keluar, otomatis mereka nggak kedeteksi sama sekali. Mereka balik lagi. Mereka udah ngeliat, oh udah ada satu ultimate digunakan dan mau ditabrak. Plus lihat apa yang dilakukan sama Nuts lagi dan lagi, ngezoning out, ngebadanin, dan langsung di end game. Padahal Clay udah mencoba untuk nge-clear wave minionnya. Itu menurut gue kayak call yang manipulatif banget. Logikanya, lu mau ranked berapa, bukan ranked sih gue bilangnya ya, lu mau nonton turnamen manapun, let's say kayak gini deh, ketika ada keadaan Lord pun muncul, rata-rata tim yang unggul di momen tersebut, ya kan, apalagi masih menit 16 belum evolve Lord, otomatis pasti bakal nge-Lord terlebih dahulu. Tapi gara-gara mereka ngambil satu tindakan dan decision yang menurut gue ini mahal banget, dengan Nuts yang muterin areanya ke arah belakang, Lightnya langsung ngasih zoning out yang bener-bener pressure-nya tuh udah gak bisa dibendung lagi, dipaksa buat mundur. Dan Clay udah nggak bisa lagi ngelakuin defense sendirian karena untuk time death-nya di sini Finn Albert 13-12 detik dan otomatis mereka langsung nge-end game-nya karena satu gerobak minion yang masih strong dan powerful. Walaupun tadi downing light-nya connect, itu mereka masih punya banyak banget source, ada Immortal, ada tankernya Light, ada Eman juga dengan tembakannya dia yang dari jarak jauh pun bisa. Aqua darahnya penuh, Demon Kite Karina Tank darahnya penuh, dan end game dengan 5 man standings dari RSG Philippines. Ini yang menurut gua perlu dipelajari poin-poin pentingnya, kayak cara mereka untuk lebih memilih di late game. Gimana caranya biar musuh itu nggak melakukan end game, yaitu adalah dengan men-take down hero musuh kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah zoning out dan targeting. Nuts di sini menurut gua lebih pantas jadi MVP daripada Eman. Atau kalau nggak Nuts, Light. Sumpah.
Dari game yang pertama, lu lihat bagaimana Nuts ngezoning out semua member dari RRQ Hoshi. Clay, Skylar nggak main. Light, dari game yang ketiga pas dia pakai Chow, dia bener-bener ngelakuin setup inisiasi. Dia mati berapa kali pun, 8 kali, 9 kali, dia nggak peduli. Yang penting dia ngelakuin inisiasi. Dan Light ini bener-bener ngasih informasi biar si Nuts-nya bisa ngezoning out dengan mudah. Jadi ada symphony of information, symphony of skill yang diberikan satu sama lain. Jadi RRQ Filipin itu bener-bener bisa membungkam lini belakang dari RRQ Hoshi. Makanya daripada Eman, kalau dari sudut pandang gua ya, balik lagi ini kan opini gua, point of view gua ya kan. Daripada Eman, gue gak tahu kenapa lebih berpikir kalau Nuts atau Light yang bakal jadi MVP di MSC 2022. Anyway, kalian juga boleh bebas untuk berpikir atau memberikan opini kayak siapa sih yang bakal jadi MVP atau mungkin kalian mikir kayak Aqua bang, Aqua tuh posisinya luar biasa banget, dia jarang mati, dia yang lebih deserve MVP gitu loh. Gak apa-apa, tulis di kolom komentar. Atau menurut kalian Demon Kite gitu loh, yang walaupun dia sempat kalah objektif sama Albert, 3 kali turtle diamankan sama RRQ Hoshi di awal game ya kan, waktu game yang pertama, tapi bagaimana cara dia tuh ngebalikin dan ngestabilin retributionnya tuh bener-bener mungkin gak diduga-duga. Tulis di kolom komentar, karena menurut gue semua opini matters ya kan, atau penting. Dan makanya gue bilang kayak Nuts kayaknya lebih pantas untuk jadi MVP di match yang final ini ya kan. Karena jujur permainan RRQ Hoshi kayak misalkan Skylar, Clay itu ketutup banget. Dan menurut gue ini baru nih gue bahas dari banning phase yang gak berubah sama sekali RSG Filipin, Cloud, Franco, Ling. 2 hero bisa ngincer ke arah belakang, 1 hero bisa ngincer ke arah depan. Menurut gua itu banning phase yang ngebuat gameplay RSG Filipin backlanernya Eman sama Aquanya nggak kesentuh sama sekali. Makanya menurut gua di sini RSG Filipin deserve dengan cara mereka bermain yang gua nggak ngerti, komunikasi mereka luar biasa banget, zoning outnya juga luar biasa banget. Nice try buat RRQ Hoshi, gua tetap bangga dengan apapun dan siapapun perwakilan dari Indonesia, apapun hasilnya juga, karena balik lagi untuk berkompetisi di cabang internasional Southeast Asia itu bukan hal yang mudah. Dan kita sebagai orang yang cuma menonton, otomatis kita nggak tahu coy, kayak apa yang mereka rasain, apa yang ada di panggung itu. Makanya please kasih pesan positif buat teman-teman yang bertanding dari RRQ Hoshi. Thank you banget buat Lemon, R7, Finn, Albert, Clay, dan juga Skylar, Acil, Coach Viel, Pak Ape, semua yang dari RRQ Hoshi. Moskopa juga telah berjuang atas nama Indonesia, mewakili Indonesia. RRQ Hoshi, kalian luar biasa. Stay strong king, come back stronger. Dan sebenarnya ada satu lagi yang pengen gue bahas, yaitu adalah bagaimana Bonchan, coach dari Blacklist International, memberikan sebuah video, yang videonya ini diupload pada tanggal 19 Juni dan itu benar-benar persis hari final untuk MSC 2022. Di sini bisa dibilang kayak Bonchan itu memberikan sedikit kiat-giat ya kan, kayak bagaimana cara mereka melakukan banning phase atau mungkin tips-tips untuk decode RRQ yang menurut gue ini kayak ini nampar banget coy, ini nampar banget jujur ya. Gue bikin K-Breakdown, ngeliatin MPL Filipin, ngeliatin Liga Latam, ngeliatin RRQ Akira di Brazil, ngeliat MPL MENA. Tujuannya adalah apa? Untuk mencari informasi atau data yang nanti akan gue bahas, lebih tepatnya akan gue bahas di depan atau di atas meja caster. Tapi secara tidak langsung sebenarnya gue juga bisa loh memberikan informasi kayak, oh pertandingan di Filipina tuh kayak gini, pertandingan di MENA tuh kayak gini. Untuk siapa? Untuk teman-teman yang ada di Indonesia, terutama mungkin untuk yang collect data kayak analis, kayak misalkan Aldo, dulu ada Mas Ade ya kan. Tapi dengan Bonchan bikin video kayak gini ya kan, ini nampar banget coy. Kayak Bonchan punya tim sendiri, Blacklist Internasional. Bonchan punya strategi sendiri, punya drafting sendiri. Tapi dia tuh ngasih kayak sedikit apa gue bilangnya ya, sedikit kisi-kisi kali ya untuk mengalahkan RRQ itu gini loh gitu loh. Dan gue bisa bilang gila, gokil sih. Dia menyisihkan gengsinya untuk lebih mensupport pride dari negaranya, Filipina. Gue nggak heran sih Bonchan jadi coach yang luar biasa, drafter yang luar biasa, sampai bahkan dibilang kayak best drafter in country ya kan kalau di Filipina sana. Dan dia pernah menang juara dunia. Jadi menurut gue udah jadi coach, pernah juara dunia juga, ngebawa tim Blacklist Internasional, punya drafting sendiri sampai dipanggil best drafter in country. Dia sampai bener-bener bikin video kayak gini cuy. Ini baru ngebocorin. Tapi keuntungannya buat tim sono gitu loh. Karena apa? Karena ya dia kayak seolah ngasih kisi-kisi. Nih gitu loh, gue udah pernah ngalahin RRQ. Nih gue bikin video kayak gini. Gue kayak langsung wow, gengsinya Bonchan itu disingkirkan. Dia lebih ke let's go man, pride man. Gue nge-support satu sama lain. Kita ada di MPL Filipin, Filipin bantu Filipin. Kayak itu yang nampar gue banget. Dan gue berharap nanti ke depannya kayak something kayak gini tuh jadi apa ya, jadi
jadi kritik buat kita juga lah. Kayak come on man, kalau udah ada satu perwakilan atau dua perwakilan dari tim Indonesia tuh udahlah singkirin gengsi kalian lah. Saling bantu aja, saling support aja udah gitu loh. Apa sih susahnya mendukung, ngasih energi positif, ngasih pesan positif, daripada kalian tuh kayak head speech yang mana itu malah merugikan kalian sendiri dan kalian jadi kayak apa ya, jadi kayak dapetin keuntungan apa sih emang nge-head speech gitu? Nggak ada cuy, nggak dapetin apa-apa gitu loh. Wah, tapi gue speechless lah soal ini. Nih mungkin faktor eksternal yang gue nggak tahu ini berpengaruh atau enggak, karena sepanjang video Boncan itu ngejelasin pakai bahasa Tagalog dan jujur gue nggak ngerti bahasa Tagalog dan di sini nggak ada subtitle Inggris, jadi bener-bener kayak ini video yang ditunjukkan hanya untuk RSG Filipina kemungkinan terbesarnya. But gila, gue gokil banget sini kalau ngeliat Boncan dan gue kayak wah gila men, dia nyingkirin gengsi, dia tuh nggak peduli sama dia pakai bendera apa, blacklist internasional. Yang penting gue dari Filipina, tim Filipina lagi tanding di international stage, lagi di Southeast Asia stage ya kan, gue dukung. That's all. Itu faktor eksternal lah menurut gue, tapi nggak tahu berpengaruh atau enggak ya. Anyway, kesimpulan dari video ini adalah ya nice try buat teman-teman dari tim Indonesia, dan kita harus belajar banyak juga dari apapun matchnya, apapun yang bisa dibilang lebih unggul, karena balik lagi kekalahan akan mengajarkan kita pada sebuah pelajaran agar nantinya kita bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Comeback stronger buat RRQ Hoshi dan Onyx Esports juga dari Indonesia yang sudah mewakilkan tim Indonesia. Gua KB mewakili channel gue sendiri ingin mengucapkan terima kasih banyak atas perjuangan kalian yang luar biasa, karena gue tahu sulitnya dan setegang apa atau senervous apa kalian di atas panggung, tapi kalian masih tetap berjuang sampai titik darah penghabisan. Anyway, gua KB selesai dengan analis untuk di Grand Final MSC 2022 kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Gua KB. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.